Hmm. Sih, aku harus pulang nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Pak, di sini saya Taruna Madya Zaki Maulana Kaf NIT 243681 dari Prodi Teknik Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedua filosofi dan pengertian pengujian sarana perkeretaapian. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu sarana perkeretaapian dan jenis-jenisnya. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel meliputi lokomotif, kereta, gerbong, KRL, KRT, atau KRD, dan sarana harus memenuhi standar keselamatan sebelum dioperasikan. Lalu ada perbedaan pengujian, pemeriksaan, dan perawatan. Pengujian sendiri yaitu menentukan kesesuaian sarana terhadap persyaratan teknis. Untuk pemeriksaan yaitu mengetahui kondisi aktual komponen sarana, dan perawatan yaitu mempertahankan atau mengembalikan kondisi sarana agar tetap layak operasi. Jadi kesimpulannya untuk pengujian, pemeriksaan, serta perawatan ini tidak sama. Ketiganya saling berkaitan tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Di sini ada karakteristik dari operasi kereta api. Mengapa sih sarana dibutuhkan pengujian? Sarana dibutuhkan pengujian dikarenakan hal ini akan menjamin keselamatan operasi, memastikan kelayakan operasi, untuk memverifikasi kesesuaian desain dan spesifikasi, menilai keandalan dan kinerja sarana, memenuhi persyaratan sertifikasi, mendeteksi dini kerusakan atau ketidaksesuaian, lalu menjamin kenyamanan penumpang. Oleh karena itu, sarana wajib memenuhi keselamatan, keamanan, dan keandalan serta kelayakan operasi. Untuk selanjutnya ada SDM dalam keselamatan perkeretaapian. Keselamatan dalam perkeretaapian melibatkan dua pihak utama, yaitu regulator dan operator. Regulator sendiri bertugas mengawasi dan menjamin terpenuhinya standar keselamatan melalui tenaga penguji sarana, inspektur perkeretaapian, dan auditor perkeretaapian. Lalu untuk operator sendiri, yaitu yang bertugas mengoperasikan dan merawat sarana, meliputi masinis, petugas pemeriksa sarana, petugas perawatan, awak sarana, kereta api. Kedua pihak tersebut memiliki peran yang saling mendukung dalam menjaga keselamatan operasi kereta api. Lalu ada pengertian dari pengujian sarana perkeretaapian. Definisinya yaitu rangkaian kegiatan pemeriksaan, pengukuran, pengujian fungsi, dan evaluasi teknis terhadap komponen maupun sistem sarana perkeretaapian. Tujuannya yaitu untuk memastikan kesesuaian terhadap standar persyaratan teknis sebelum sarana digunakan dalam operasi pelayanan. Pemenuhan syarat keselamatan tidak cukup hanya diklaim melalui proses desain atau manufaktur, tetapi harus dibuktikan secara nyata di lapangan melalui pengujian. Di sini ada filosofi utama dari pengujian dan tiga prinsip pengujian. Pengujian sendiri adalah proses verifikasi dan validasi terhadap satu, desain teknis, kedua, kualitas manufaktur, tiga, performa pada kondisi operasi. Esensinya yaitu membuktikan bahwa sarana yang dibuat mampu menjalankan fungsi transportasi secara aman, andal, dan tidak melampaui batas desain yang ditentukan. Secara filosofis, tiga prinsip dari pengujian sendiri yaitu pertama ada safety first, yaitu keselamatan sebagai prioritas mutlak. Lalu kedua ada compliance atau kesesuaian ketat terhadap regulasi dan standar, dan ada reliability dan availability, yaitu keandalan dan ketersediaan sarana selama masa layanannya. Selanjutnya ada penjelasan tiga prinsip utama pengujian. Untuk yang pertama tadi ada safety first atau keselamatan. Jadi eh, latar belakang dari ini yaitu tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan. Jadi sarana itu belum layak jalan sebelum terbukti aman. Contohnya dalam parameter uji keselamatan tentang sistem pengereman, tentang kemampuan rem darurat, jarak pengereman, dan waktu respon. Hal ini sangat krusial untuk sarana yang berkecepatan tinggi seperti kereta bus. Lalu ada struktur dan dinamika, stabilitas bodi, interaksi roda dengan rel,
yang mencegah derailment atau anjlokan dan kekuatan rangka sarana menahan beban. Lalu ada compliance and reliability. Compliance sendiri yaitu sarana bisa berjalan belum tentu layak baru sesuai regulasi seperti batas ruang bebas agar tidak menyangkut di terowongan atau peron, profil roda, batas aus, dan dimensi gandar. Lalu reliability atau keandalan. Kereta harus mampu beroperasi lama dengan minim gangguan. Konsistensi. Jika umur teknis sarana ditetapkan 25 tahun, pengujian memastikan performanya tetap konsisten seperti kondisi baru sepanjang umur tersebut. Lalu ada jenis pengujian berdasarkan siklus hidup. Ada 3 jenis pengujian berdasarkan siklus hidup. Untuk yang pertama ada pengujian awal atau initial testing dilakukan pada prototipe atau sarana baru, misalnya KRTE atau lokomotif baru, untuk membuktikan desain dan mendapatkan sertifikasi perdana. Yang kedua, pengujian berkala atau periodic testing. Pemeriksaan rutin, misal tahunan, untuk memantau penurunan performa dan memastikan sarana tetap layak jalan di tengah masa dinasnya. Dan terakhir ada pengujian pasca perbaikan besar, dilakukan setelah modifikasi sistem penting atau overhaul. Perawatan besar 4 tahunan sebelum sarana dikembalikan ke jalur operasi. Lalu ada prinsip engineer dalam melaksanakan pengujian. Jadi seorang engineer itu harus memiliki prinsip-prinsip tersebut. Untuk yang pertama, objektif dan terukur. Seorang engineer itu dalam melaksanakan pengujian tidak boleh berasumsi, harus berdasarkan data mutlak dan alat ukur yang valid. Contohnya tidak dapat cukup dengan bilang rem pakem, tetapi harus dibuktikan dengan angka. Misalnya jarak henti 650 meter pada kecepatan 80 km per jam. Yang kedua ada prinsip tertelusur atau traceable. Harus jelas tercatat siapa yang menguji, instrumen alat uji yang dipakai, metode yang diterapkan, dan kapan pengujian itu dilakukan. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu pengujian sarana perkeretaapian, masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya, pengujian sarana perkeretaapian merupakan proses untuk memastikan sarana memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, dan kelayakan operasi. Filosofi pengujian menekankan bahwa setiap sarana harus dibuktikan keandalannya melalui pengujian sebelum dioperasikan. Hasil pengujian menjadi dasar sertifikasi serta berperan penting dalam menjamin keselamatan, keandalan, dan kelancaran operasional perkeretaapian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.